Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-32. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-32. Tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Judul renungan kali ini, Dalam Kondisi Terburuk, ditulis oleh Monica LaRose. Ia tidak jelek, tetapi tidak cukup cantik untuk memikat saya. Kalimat yang diucapkan Mr. Darcy dalam novel Pride and Prejudice karya Jane Austen itu menjadi alasan saya tidak akan pernah melupakan novel tersebut dan dampaknya terhadap saya. Setelah membaca kalimat itu, saya memutuskan bahwa saya tidak akan pernah menyukai Mr. Darcy. Ternyata saya salah. Seperti Elizabeth Bennet, tokoh utama dalam novel ini, pelan-pelan meski agak enggan, pikiran saya berubah. Seperti Elizabeth, saya sempat menolak untuk mengenal sifat Darcy secara utuh. Saya lebih senang mengingat-ingat reaksi saya terhadap salah satu sikapnya yang buruk. Bahkan setelah selesai membaca novel itu, saya merenungkan, apakah saya sendiri pernah berbuat kesalahan yang sama di dunia nyata? Adakah persahabatan yang terabaikan karena saya tidak mau melepaskan kesan pertama yang buruk? Inti iman kita dalam Yesus Kristus adalah bagaimana kita diperhatikan, dikasihi, dan diterima oleh Juru Selamat kita dalam kondisi kita yang terburuk. Kita bisa baca dalam Roma pasal yang kelima ayat 8 dan 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Itulah keajaiban yang kita alami saat menyadari bahwa kita bisa menanggalkan manusia lama kita yang sesat untuk mengenakan manusia baru kita yang sesungguhnya dalam Kristus. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-23 sampai 24. Itulah sukacita yang kita rasakan saat mengetahui bahwa kita tidak lagi sendirian, melainkan menjadi bagian dari sebuah keluarga, suatu tubuh yang terdiri dari orang-orang yang belajar hidup di dalam kasih. Kasih sejati yang tidak bersyarat. Pasal yang kelima ayat yang kedua. Ketika kita mengingat segala yang sudah Kristus lakukan bagi kita,
Tidakkah kita ingin memperhatikan orang lain sebagaimana Dia memperhatikan kita? Sahabat ODB, menurut Anda mengapa ada kalanya kita cenderung mempertahankan penilaian buruk terhadap orang lain? Apakah Anda pernah salah menilai orang? Ya Allah, terkadang memang sulit melepaskan diri dari kecenderungan menghakimi dan membandingkan diri dan melawan niat untuk menilai diri sendiri lebih baik daripada orang lain. Tolonglah aku menyadari bahwa aku tidak perlu bersaing dan aku sungguh dikasihi. Our Daily Bread Ministries, watakkan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's prosperity to the nation.